Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8H, kelas 8I, J dan K. Saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Bapak Supono. Alamat Losari, RT 1 RW 4 Gayam, Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Setiartno. Ibu mengampu pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 PK1, PK2, PK3, PK4 dan PK5. Oke anak-anak, di masa pandemi ini kita tetap harus belajar. Tetapi kita juga boleh melupakan tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu harus tetap meningkatkan ibadahnya. Monggo anak-anak, untuk masa pandemi ini kita selalu berikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan masa-masa ini segera berlalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, di masa pandemi ini kita mungkin belum bisa belajar di sekolah, namun Pak Guru harapkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Bapak Utomo. Rencananya nanti akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 PK 6, 7 PK 7, dan 8 PK 6, 8 PK 7. Sekian perkenalan dari saya. Tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan bisa bertatap muka walaupun melalui media dunia maya. Anak-anak, perkenalkan, saya adalah Ibu Setiartno yang nanti akan mengampu materi pelajaran kelas 8. Pada hari ini nanti kita akan membahas masalah teks berita. Mungkin anak-anak sudah nggak asing lagi ya mendengar apa itu berita. Berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan diceritakan secara fakta. Maksudnya fakta adalah bahwa dalam berita itu sedang atau baru terjadi dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat. Oke, dalam materi nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah membaca teks berita. Yang kedua yaitu pengertian teks berita. Yang ketiga, unsur-unsur berita. Kemudian yang terakhir adalah struktur berita. Seperti kita ketahui anak-anak, di era globalisasi sekarang ini hampir setiap hari kita mengkonsumsi berita, baik itu dari media massa, media elektronik maupun media cetak. Dan kita sebagai pengkonsumsi berita harus betul-betul bisa menyaring berita. Apakah berita tersebut bersifat hoax ataukah memang bersifat fakta. Jadi kalau kita mau menge-share atau mengirim kembali berita tersebut kepada orang lain, kita tahu dan bisa ngerti kalau berita itu bisa dipertanggungjawabkan. Berita itu dikatakan sempurna, berita itu dikatakan baik apabila terdiri dari unsur-unsurnya. Di mana dalam unsur-unsurnya itu dalam bahasa asing disebut dengan 5W plus 1H. Apa toh 5W plus 1H? W yang pertama adalah what. Dalam bahasa Indonesia, what berarti apa. Jadi di dalam berita itu harus menceritakan apa toh peristiwa yang terjadi. Untuk W yang kedua yaitu where. Ada yang tahu makna where? Where adalah di mana. Di dalam berita harus diceritakan di mana bahwa peristiwa itu terjadi sehingga pembaca bisa mengetahui lokasinya. Kemudian W yang ketiga adalah when atau kapan. Berita itu akan sangat baik dan siap untuk dikonsumsi apabila diketahui kapan toh peristiwanya terjadi.
Dan W yang keempat yang merupakan pelakunya disebut dengan who, di mana who adalah pelaku atau yang terlibat di dalam berita tersebut. Kemudian W yang kelima adalah why. Ada yang tahu arti why? Why adalah mengapa. Sebagai seorang penulis kita harus tahu mengapa toh berita itu bisa terjadi. Kemudian untuk melengkapi dari 5W+1H itu supaya lebih bagus lagi, maka unsur yang terakhir adalah how atau bagaimana. Kemudian untuk mempermudah kita sebagai seorang penulis, apalagi kita sebagai siswa yang awam yang baru akan memulai belajar menulis, supaya kita selalu ingat unsur unsur teks berita yang baik, dari 5W+1H itu bisa kita akronimkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Adik Simba. Apa Adik Simba tadi? Adik Simba adalah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, tadi adalah unsur-unsur dalam teks berita di mana berita itu bisa dikatakan sempurna. Untuk menulis suatu berita, kita harus tahu strukturnya atau bentuk penulisan berita. Di dalam struktur berita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Orientasi yaitu berisi pembuka dari suatu peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya tertera penjelasan secara singkat mengenai berita yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu berisi tentang proses atau kejadian dari awal sampai terakhir peristiwa itu terjadi dan harus dijelaskan berdasarkan fakta. Kemudian bagian yang ketiga adalah sumber berita. Di dalam sumber berita ini berisi tentang dari mana toh berita itu muncul, sumbernya dari mana, dan sumber itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi ya anak-anak materi tentang teks berita. Untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang pengertiannya, strukturnya, juga mengenai unsurnya. Kemudian untuk kelanjutan dari teks berita kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, mudah-mudahan pertemuan untuk yang pertama ini membawakan manfaat, berkah, barokah buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.